Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 22 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penjaga sejati pelataran bait suci. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus juga penjaga pelataran bait suci hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 22 Oktober 2024 adalah Penjaga Sejati Pelataran Bait Suci. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 1. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nama-nama ketujuh jemaat itu merupakan lambang jemaat dalam berbagai periode di era Kristen. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan merupakan simbol dari fakta bahwa pesan-pesan itu menjangkau hingga akhir zaman, sementara simbol-simbol yang digunakan menyingkapkan kondisi jemaat pada berbagai periode dalam sejarah dunia. Kristus dikatakan berjalan di tengah-tengah kaki dian emas. Dengan demikian, dilambangkan hubungannya dengan jemaat-jemaat. Ia terus berkomunikasi dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Ia mengamati ketertiban, kesalehan, dan pengabdian mereka. Meskipun ia adalah imam besar dan perantara di tempat kudus di atas, namun ia digambarkan berjalan naik turun di tengah-tengah jemaat-jemaatnya di bumi. Dengan kewaspadaan yang tak kenal lelah dan kewaspadaan yang tak henti-hentinya, ia mengawasi untuk melihat apakah cahaya dari salah satu penjaganya menyala redup atau padam. Jika kandil-kandil itu diserahkan kepada perawatan manusia semata, nyala api yang berkedip-kedip itu akan merana dan mati. Tetapi ia adalah penjaga sejati rumah Tuhan, penjaga sejati pelataran bait suci. Pemeliharaannya yang terus-menerus dan kasih karunia yang menopang adalah sumber kehidupan dan terang. Kristus digambarkan memegang 7 bintang di tangan kanannya. Ia meyakinkan kita bahwa tidak ada jemaat yang setia pada kepercayaannya perlu takut akan kesia-siaan, karena tidak ada bintang yang memiliki perlindungan kemahakuasaan dapat direnggut dari tangan Kristus. Kata-kata ini diucapkan kepada para guru di jemaat, mereka yang dipercayakan oleh Allah dengan tanggung jawab yang berat. Pengaruh-pengaruh manis yang akan berlimpah di jemaat terikat dengan para pelayan Allah yang akan menyatakan kasih Kristus. Bintang-bintang di surga berada di bawah kendalinya. Ia memenuhi mereka dengan terang. Ia membimbing dan mengarahkan gerakan mereka. Jika ia tidak melakukan ini, mereka akan menjadi bintang jatuh. Begitu pula dengan para pelayannya. Mereka hanyalah alat di tangannya, dan semua kebaikan yang mereka capai dilakukan melalui kuasanya. Jika mereka memandang kepadanya sebagaimana ia memandang kepada Bapa,
mereka akan dimampukan untuk melakukan pekerjaannya. Ketika mereka menjadikan Allah sebagai ketergantungan mereka, Ia akan memberikan kepada mereka terangnya untuk dipantulkan kepada dunia. The Acts of the Apostles, halaman 585 sampai 587. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh renungan pagi hari ini dalam Jesus Name Above All Names, halaman 311 paragraf 3. Kristus dikatakan berjalan di tengah-tengah kaki dian emas. Dengan demikian, dilambangkan hubungannya dengan jemaat-jemaat. Ia terus berkomunikasi dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Ia mengamati ketertiban, kesalehan, dan pengabdian mereka. Meskipun ia adalah imam besar dan perantara di tempat kudus di atas, namun ia digambarkan berjalan naik turun di tengah-tengah jemaat-jemaatnya di bumi. Jelas sekali, Roh Nubuat berkata bahwa yang secara konstan berkomunikasi dengan kita adalah Yesus. Sebab meskipun Yesus melayani di sorga sebagai imam besar kita, tetapi Yesuslah yang berjalan naik turun di antara jemaat-jemaatnya. Hal ini selaras dengan kutipan yang cukup sering kita baca yang berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid pertama halaman 166 paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk melayani dan menyertai umat-umatnya. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab dia berjanji untuk sertai kita, dan Yesus tepati janjinya. Yesuslah yang berjalan di antara jemaatnya dan secara konstan berkomunikasi dengan kita. Itu sebabnya Yesus disebut penjaga sejati pelataran bait suci. Dan tidak hanya penjaga sejati, tetapi penjaga yang tidak pernah tidur. Review and Herald tanggal 31 Mei tahun 1887 paragraf 5 berkata, tetapi dia adalah penjaga sejati rumah tangga, penjaga pelataran bait suci yang tidak pernah tidur. Lalu, bagaimana caranya Yesus menjaga jemaatnya? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, penjagaan dan kehadiran yang terus-menerus, serta kasih karunia Kristus yang menopang adalah sumber segala terang dan kehidupan. Yesus menjaga kita oleh kehadirannya yang terus-menerus, yaitu oleh kasih karunia-Nya yang menopang. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Ingat kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Signs of the Times tanggal 8 Januari tahun 1902 paragraf 9. Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Kemudian dalam Christian Education halaman 146 paragraf 3 dikatakan, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Jelas bahwa kasih karunia Kristus sama dengan Roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita, dan itu demi keselamatan kita. Jadi, Yesus menjaga jemaatnya, berjalan di tengah-tengah umat-umatnya, berkomunikasi secara konstan dengan jemaatnya, melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Itu sebabnya, dalam setiap awal surat, kepada setiap jemaat, lambang-lambang Yesus digunakan dalam kalimat pembuka.
Perhatikan, kepada jemaat Efesus dikatakan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jemaat Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dan jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Semua sebutan atau lambang-lambang adalah tentang Yesus Kristus. Artinya, semua surat kepada 7 jemaat itu berasal dari Yesus. Nah, perhatikan kalimat penutup dari setiap surat. Semua kalimat penutup dimulai dengan kalimat yang sama, yaitu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalimat penutup kepada 7 jemaat tersebut adalah sama. Roh yang mana yang berbicara? Roh dari yang membuat surat. Siapa yang membuat surat? Yesus. Itu sebabnya selalu diawali dengan kalimat, inilah firman dari Dia, yaitu firman dari Yesus. Nah, kalau suratnya dari Yesus, kalimat pembukanya menyatakan tentang Yesus, dan isinya adalah firman Yesus, lalu apakah kalimat penutupnya dari oknum yang lain? Tentu tidak. Kalimat pembuka adalah Yesus. Demikian juga dengan kalimat penutup adalah Yesus. Karenanya, roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus. Yesus berkomunikasi kepada jemaatnya oleh kehadiran rohnya. Tidak ada Trinitas dalam surat-surat kepada 7 jemaat. Karenanya, kepada jemaat Laodikia, Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 19 dan 20, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pintu apa yang dimaksudkan? Pintu hati. Itu sebabnya dalam ayat 19, Yesus berkata, relakan hatimu. Yesus rindu masuk ke dalam hati kita, tetapi banyak yang menolak, dan malah menerima oknum lain yang bukan Yesus. Tidak heran kondisi jemaat jadi suam-suam dan merasa diri kaya, tidak kurang apa-apa. Padahal melarat, miskin, buta, dan telanjang. Karenanya terimalah Yesus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Sebab hanya Yesus satu-satunya penjaga setia pelataran bait suci, hanya Yesus satu-satunya penjaga setia yang tidak pernah tidur, khususnya bait suci jiwa kita yang adalah hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah yang berjalan di tengah-tengah jemaatnya. Yesuslah yang secara konstan berkomunikasi dengan umat-umatnya. Dan Yesus yang terus menyertai kami, yaitu oleh kehadiran rohnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang mendengar Yesus mengetok pintu hati kami mau membuka, agar Kristus masuk mendapatkan kami, dan Ia makan bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Yesus. Hingga pada akhirnya, saat Yesus datang kedua kali,
kami secara fisik boleh bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.